A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sudah berkumpul lagi malam Sabtu ini seperti biasa. Alhamdulillah kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai amal kita sepanjang kehidupan kita. Kita mempunyai sebuah lahan khalaqaz zikir yang disebut oleh Rasulullah Raudah min Riyadil Jannah. Maka sangat sayang kalau kita tinggalkan. Alhamdulillah kita sekarang berada di sini semuanya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan kebaikan, membaikkan segala apa yang diperlukan sebagai kita adalah manusia yang diharuskan menurut agama seperti apa. Semoga Allah memberikannya kepada kita. Dan kita diberikan kegagahan untuk riyadah wa mujahadah di dalam sepanjang kehidupan kita, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Para sahabat sekalian, kita mendengarkan tadi hal tentang bahayanya pujian. Lontaran pujian, yang melontarkan pujiannya saja. Tadi kita mendengar di dalam hadis-hadis, Syekh Jordani Salam membacakan hadis-hadis tadi. Para sahabat dengan siapa? Pujian itu seolah-olah kalau kita memuji orang di hadapannya, ada beberapa macam pujian sesungguhnya. Ada pujian yang sangat tulus. Ada yang berupa basa-basi saja untuk mendatarkan suasana. Yang ketiga, ada pujian kalau bahasa kita itu gombal namanya. Untuk mengambil sesuatu dari si yang dipuji. Maka pujian itu, kata Rasulullah tadi, sama dengan kau memenggal leher orang yang dipuji itu. Sekarang yang dipuji, dia tidak sadar. Yang pertama menerima pujian, berbagai macam-macam keadaan yang dirasakan oleh orang yang dipuji. Yang pertama, dia menjadi terbang karena bahasa pujian itu, karena terdengar.
Semua yang terdengar oleh kita mewarnai nada jiwa. Ini bahasa Ahmad ini. Bahasa Ahmad Syaikhudin seperti itu. Apapun yang dilontarkan. Yang kedua, di samping mewarnai jiwa itu, ada yang terkesan dan dia menandai pujian itu, lalu seolah-olah bahasa pujian itu adalah miliknya dan benar. Lalu itu mewarnai di dalam hatinya bahwa aku seperti yang dikatakan oleh orang lain itu. Ini sangat berbahaya. Karena merubah nada jiwa dan merubah rasa orang yang dipuji. Maka keberbahayaannya tadi sama dengan memenggal orang itu. Tetapi dikatakan tadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebuah pujian-pujian yang dilontarkan kepada para sahabat, betapa indahnya berhubungan dengan agama. Yang sebagai percontohan. Baik. Berarti menyangkut ini di dalam dada kita, innamal a'malu biniat. Apakah pujian yang dilontarkan ini adalah niatnya memang ikhlas dan benar? Yang pertama. Yang kedua, lontaran ini mempunyai niat sesuatu untuk kebutuhan diri. Siapa gerangan di alam semesta ini yang terbias oleh bahasa-bahasa pujian dan sebaliknya bahasa caci maki? Sekalipun tidak terlontarkan bahasa-bahasa itu, akan tetapi sesuatu yang ada di dalam kebergaulan, di dalam kehidupan biasa, dan di dalam kehidupan mengisi hidup ini menjadi apapun di alam semesta. Keadaan itu berlaku. Keadaan itu dirasakan oleh manusia. Dia melekat di dalam an-nafs yang saya terangkan minggu-minggu yang lalu. Apakah kata-kata itu bisa merubah an-nafs seseorang? Berubah manusia saat sedang dipuji. Siapa gerangan yang paling banyak dipuji? Dan apa efek pujian? Saya teringat jadi bahasa Manado. Makang puji ngana. Itu. Jadi teringat bahasa makang puji ngana katanya. Jadi seseorang yang terpuji itu melambung dia. Yang pertama, pujian itu tidak melihat kepada siapa datangnya. Termasuk cacian, perendahan, kebalikan daripada pujian. Berlaku bagi semua orang. Baik kita melihat karena ini bersambung dengan an-nafs manusia. Begitulah efek pujian dan cacian. Ada penguasa atau raja-raja. Nyaris para raja-raja atau penguasa atau manusia yang sedang diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi menjabat, bahasanya begitu mungkin masa kini, itu jarang mendapat cacian daripada orang di sekelilingnya.
Saya tidak tahu kalau sekarang sudah ada apa namanya, banyak yang melalui YouTube atau melalui apapun ada juga cacian di situ. Tapi oleh orang yang sekelilingnya, raja-raja itu, kebanyakan dipuji. Nah ini sang raja ini menjadi makang puji yang seperti saya katakan tadi itu. Rusak hatinya. Apabila ini dipuji-puji terus, ada lagi yang memuji dengan niat tertentu. Apa gerangan? Ingin disayang oleh sang raja. Maka sang raja itu dipuji, dilayani, dipuji terus karena niatnya ingin disayang dan ingin dinaikkan pangkatnya. Kira-kira begitu. Kalau di dalam sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan. Nyaris tidak ada cacian dari orang itu. Sekalipun dia kebergaulan sangat mengerti. Apakah cacian tidak ada? Ada, karena lawan dari pujian adalah cacian. Mencaci maki. Jadi masih mengaji di masa yang minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu ini. Humazatil lumaza. Kita sudah terangkan seperti apa keberbahayaannya. Bagaimana di dalam hadis disebutkan bahwa itu lebih jahat hukumannya dan lebih keras daripada berzina. Yang ini yang memujinya saja sama dengan memenggal leher seseorang. Karena membuat manusia terlupakan. Baik. Keberbahayaan itu tidak saja kepada raja-raja. Termasuk kepada para ulama. Ini berbahaya. Yang dipuji khilaf. Yang memujinya juga sekalipun benar ataupun tidak benar juga sangat membahayakan si ulama ini, orang yang berilmu ini. Yang ketiga, terjadi kepada para pejalan sejati. Para pejalan sejati di jalan tasawuf ini, itu harus selalu waspada ada di dalam riyadah wa mujahadah. Jadi saya setiap menerangkan satu hal, selalu menerangkan berhati-hati, keberhatian. Kenapa? Karena inilah obatnya apabila engkau menerima pujian-pujian. Apalagi pujian yang sangat berlebih. Itu sangat mencelakakan. Maka waspadalah tentang pujian ini. Lalu bagaimana tentang caci maki? Ini berhubungan dengan ketawakalan, dengan kemujahadahan kita. Saat caci maki sedang berdatang, dia harus bertahan dengan mujahadah, dengan melawan kemerontaan hawa nafsu kita. Tapi saat pujian sedang datang, jangan sampai terbang melambung. Tidak ada saat orang yang sedang dipuji lalu tadi dibahasakan dengan bahasa Manado, makang puji itu. Orang yang sedang terkena pujian itu, lalu dia mengaitkan hatinya kepada Allah Ta'ala, lalu berzikir dan berlindung. Biasanya para sufi menolak berbagai macam pujian. Dan ini harus kita riyadah untuk bermujahadah dari awal-awal perjalanan sepanjang kehidupannya. Apabila
kita mendapatkan lontaran sebuah pujian, harus berusaha menahannya dan tidak dimasukkannya ke dalam hati. Karena itu hanya sebuah kata-kata sejenak yang terlontar. Dan itu bisa berubah dengan sejenak pula. Inilah sebuah keadaan yang harus diwaspadai di alam semesta. Semua orang sang raja bisa menjadi rusak karena pujian yang datang. Seolah-olah dia tidak punya kesalahan. Ini bahayanya. Maka yang memuji itu sama dengan memenggal leher orang yang dipuji. Ini dia bahayanya. Karena yang dipuji itu seolah-olah dia tidak akan pernah punya salah. Dia telan kegembiraan itu seolah-olah itu adalah akhlak, adab, dan miliknya semuanya. Yang sesungguhnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena pujian itu datang, lalu ditelan oleh dia, seolah-olah dia adalah miliknya. Maka diperlukan sebuah kewaspadaan dan kebergaulan. Ini dia, saya melihatnya dari sisi ini. Bagaimana gerangan? Rusaklah seorang raja, rusaklah seorang yang memimpin sebuah negeri, apabila dia tidak merapat kepada ulama. Ulama yang mana? Yang mengerti tentang seluk-beluk tadi, tentang nada jiwa. Paling tidak, kalau ulama itu kurang dalam pengetahuannya tentang kesucian, atau tidak berjalan di jalan kesufian, atau bukan orang yang ahli tentang tazkiyatun nafs, paling tidak ulama bisa menasehati sang raja atau pemimpin. Tetapi kebalikannya, apabila seorang ulama malah merapat, malah berbangga, malah sangat ingin merapat kepada raja-raja, ini yang saya sering terangkan, fahdharuhum wa'izzanuhum. Jauhilah dia dan tinggalkan dia. Mengapa seperti itu? Sang ulama akan menjadi rusak. Agamanya menjadi rusak. Seolah-olah dia menjadi penasehat. Padahal dia sangat berbangga bergaul dengan raja-raja. Yang kedua, sang ulama ini bisa menjadi ketamakan. Karena ada di lingkaran raja-raja, berputarlah berbagai macam pembicaraan tentang isi dunia. Maka ulama yang bergaul dengan yang seperti itu akan menjadi rusak. Ketamakannya datang, bangkit keinginannya. Ingin begini dan begitu. Apalagi yang disebut ulama ini belum pernah merasakan isi dunia yang orang lain kejar-kejar. Entah itu kekayaan, entah itu berupa ketenaran. Dia ingin tenar, dia berbahagia kalau dikenal orang banyak. Ingin tenar dia. Ini yang dihindari di dalam kehidupan atau di jalan tasawuf. Maka disebutkan fahdharuhum wa'izzanuhum. Jauhilah dan tinggalkan ulama yang seperti itu. Karena akan seperti itu. Tetapi raja-raja justru harus merapat kepada ulama. Karena dia harus bermohon nasihat-nasihat. Tetapi ulama yang seperti apa?
Ulama yang tidak melihat tentang isi dunia itu dan dia menjadi tomak tadi, menjadi bahaya. Karena agama akan menjadi rusak. Pemerintahan juga kalau dipegang oleh orang bodoh, raja-raja yang bodoh, tidak akan benar. Maka harus mencari seorang penasehat. Bila tidak, dia gelap mata dengan kekuasaannya. Ini dia sebuah peringatan tentang yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang pujian-pujian yang begitu sangat berbahaya di dalam kehidupan. Bahkan gerak badaniah itu, karena warna jiwanya orang yang dipuji itu gerakannya berbeda. Wah, kamu itu ini ya, masa, gerak dia badannya itu. Nah itulah bahayanya lontaran-lontaran. Bobotnya apa gerangan? Bobot pujiankah? Bobot caciankah? Atau pembicaraan yang datar seperti biasakah? Mempunyai bobot masing-masing dan mempengaruhi nada jiwa manusia masing-masing. Inilah sesuatu keadaan dari suara yang kita dengar yang harus kita waspadai. Masih kita ini urusannya lisan. Sudah berapa bulan ini? Semua keluar dari mulut, tetapi tergantung niat. Innamal a'malu biniat. Maka begitulah jenis-jenis pujian yang keluar dari mulut seseorang, semua akan berbobot tergantung niatnya. Sekalipun itu tulus, apabila diucapkan di hadapannya, bisa merusak orang yang dipuji. Maka dari itu, orang yang dipuji, yang sedang menikmati pujiannya, jarang dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia lupa seketika meluap nada jiwanya atas hanya sebuah kata-kata saja. Kalau laki-laki disebut si tampan, kalau perempuan disebut si cantik, atau apapun. Padahal ada yang sudah nenek juga disebut cantik, tetap dia goncang. Aki-aki dipuji si tampan, goncang juga ada. Dia lupa akan dirinya. Dengan apa gerak? Dengan sebuah kata-kata. Ini urusan lisan ini. Tetapi lisan keluar ini judulnya banyak. Salah satunya adalah pujian. Inilah para sahabat sekalian sesuatu yang harus kita waspadai di dalam kehidupan ini. Berhati-hatilah tentang yang satu itu, karena pujian juga orang yang memujinya belum tentu ikhlas. Sudah para pejalan sejati tidak menganggap macam-macam pujian. Ada lagi, bolehkah diterima? Boleh. Ya Allah, semoga pujian ini datang pula kepada yang memujinya. Ini dia sebuah doa, mampir sebentar, tidak merubah rasa, tetapi kita lontarkan, ya Allah, semoga pujian-pujian ini datang kepada orang yang memujinya. Semoga kita diberikan kepandaian atau kecerdasan yang seperti itu, dan kita diampuni atas kata-kata yang kita ucapkan di malam hari ini, atau kapanpun berupa lisan kita. Ya Allah, ampuni kami semuanya yang ada di sini, dan para sahabat dimanapun di seluruh dunia berada. Maka ya Allah, ampuni kami semuanya dan selamatkanlah kami dari apa-apa yang membahayakan di dalam kehidupan kita, dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.